SMA 23 Kabupaten Bone. Yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan juga tenaga kependidikan SMA 23 Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Begitu juga kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua sempat hadir di tempat yang sederhana ini dalam rangka melakukan diseminasi atau pembahasan pendidikan guru penggerak yang diperoleh oleh CGP calon guru penggerak Bapak Taharudin. Begitu pula salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga syafaatnya akan menemani kita sampai akhir zaman nanti, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kebetulan pada hari ini ada pendampingan individu yang kedua, jadi saya selaku pengajar praktik yang kebetulan bertugas di tempat ini dan selaku pembimbing mendampingi Bapak Taharudin. Jadi saya sempat memoderasi Bapak Ibu beberapa menit ke depannya untuk melakukan diseminasi ini. Nah, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan arahan-arahan dari Bapak pimpinan untuk mengantar kegiatan pembebasan ini. Kepada Bapak pimpinan, silakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari moderator yang memberikan kesempatan untuk saya. Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak Pak Taharudin SPD MM. Saya hormati Ibu pengajar praktik guru penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA 23 Bone yang sempat hadir di tempat ini. Alhamdulillah, marilah kita tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hadir di sini dalam rangka mengikuti salah satu kegiatan dari calon guru penggerak dari atas nama Bapak Taharudin SPD MM. Kita hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam gelap menuju ke alam yang terang-terang seperti saat sekarang ini yang kita rasakan. Alhamdulillah, di dalam pertemuan ini yang kita laksanakan dari calon guru penggerak, di mana kita lihat di layar itu adalah diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Ini sangat luar biasa betul dan perlu dikembangkan di sekolah kita. Pada umumnya semua sekolah di SD, SMP, SMA, karena di mana pada saat-saat sekarang ini terjadi krisis karakter. Kita paham semua, kita tahu semua bahwa siswa ini kurang karakter. Oleh karena itu, ketika ada diseminasi hal seperti itu, budaya positif, maka ini harus diterapkan di sekolah kita semua. Sehingga kehadiran Bapak sebagai calon guru penggerak dan ketika nanti menjadi guru penggerak di sekolah,
ada perubahan positif ya, dari budaya yang selama ini yang tidak baik akan menjadi budaya positif yang baik di sekolah kita ini, sehingga implementasinya itu ada perubahan mutu pendidikan yang ada di sekolah kita ini, yaitu di SMA Negeri 23 Bone. Oleh karena itu, ya, kegiatan ini sangat penting supaya ada perubahan karakter, ya, baik terhadap siswa itu sendiri, ya, maupun terhadap tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Karena harus berpaduan antara siswa dan guru. Kalau kita mencari, ya, menentukan kualitas yang baik, maka kedua-duanya harus ada perubahan, baik dari tenaga pendidik kependidikan maupun sebagai siswa. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah, ya, sangat merespon, ya, terhadap hal ini, karena ini adalah menyangkut budaya positif yang akan diterapkan nanti di sekolah SMA Negeri 23 Bone. Barangkali itu yang harus saya sampaikan secara singkat dan ringkas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, ya, ada berkah, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan atas pemaparan dari Bapak Pimpinan yang singkat, padat, namun jelas, dan semoga harapan-harapan beliau insya Allah dapat kita wujudkan bersama, dan semoga insya Allah Allah akan menjawab harapan-harapan kita. Amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu, seperti apa diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, seperti apa bentuk-bentuk budaya positif yang akan kita terapkan bersama di sekolah. Marilah selanjutnya kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Taharudin selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Bone. Kepada Pak Taharudin, silakan dengan hormat. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 23 Bone, yang saya hormati Ibu pengajar praktik dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, teman-teman rekan sejawat yang sempat hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka pelaksanaan aksi nyata modul 1 dan 4 penerapan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat yang merupakan suri teladan bagi umat manusia di muka bumi ini, yang merupakan pembawa rahmatan lil alamin bagi umat manusia di muka bumi. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, dan Bapak dan Ibu pengajar praktik, izinkan saya untuk memaparkan materi terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Ya, jadi budaya positif. Ya, adapun nanti yang kita akan bahas dalam rangkaian acara dalam kegiatan ini, yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Ya, tentunya Bapak Ibu melihat materi ini mungkin masih ada yang bertanya dan
mungkin merupakan hal-hal yang baru, atau adakah Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi sebelumnya? Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini dan bisa memberikan tanggapan, pertanyaannya, dan harapannya terkait dengan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Oke, sebelum kita lebih lanjut, bagaimana Bapak Ibu? Semangat ya? Ya, oke. Oke, kita bisa lanjut Bapak Ibu. Ya, sebelumnya kita ke perubahan paradigma belajar terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, kita harus merubah paradigma belajar kita. Ya, ini menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang kita perlu garis bawahi di sini adalah menuntun. Jadi kita menuntun siswa-siswa kita. Berarti dalam artian sebagai guru kita lah hanya sebagai fasilitator saja, mengarahkan mereka dalam belajar. Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan bahwa guru itu adalah sebagai petani atau tukang kebun. Ya, sebagai petani atau tukang kebun hanya bisa merawat kondisi tanah, memberikan pupuk, membasmi hama-hama. Terkait dengan tumbuh kembangnya padi tersebut itu tergantung dari kualitas padi itu sendiri. Jadi guru tidak bisa memaksakan semua, tidak bisa menuntut semua, ya, karena setiap siswa itu memiliki kekuatan kodratnya masing-masing. Ya, jadi tugas kita hanya sebagai fasilitator. Dan pembelajaran yang selama ini kita terapkan, ya, kalau ada pembelajaran yang masih berpusat pada guru, ya, melalui diseminasi seperti ini kita harus berparadigma bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid kita. Ya, jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi, sebagai fasilitator saja. Ya, untuk itu rangkaiannya kita harus menerapkan budaya positif. Kita harus menerapkan budaya positif di sekolah kita itu. Oke, yang mana itu? Kita coba lanjut. Ya, sebagai langkah awal Bapak Ibu, coba kita berdiskusi dulu. Ada pertanyaan pemantik yang saya tawarkan. Ya, kita bahas dulu yang pertama Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sepakat kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Ya, ada yang bisa memberikan alasan dari satu orang? Ya, Bapak Ibu, tolong kita coba berdiskusi. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, silakan Bu. Silakan. Saya akan coba memberikan pernyataan bahwa setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut pendapat saya sangat setuju dengan adanya hukuman yang dapat mendisiplinkan anak. Alasan saya karena apabila ada anak yang melanggar, dibiarkan begitu saja tanpa diberikan hukuman, pasti akan terus-menerus melakukan pelanggaran. Jadi kalau kita memberikan hukuman di sini maksudnya adalah hukuman yang sifatnya mendidik, bukan hukuman yang bisa mengakibatkan anak ini menjadi masalah nanti. Tapi yang maksudnya di sini hukuman yang dapat mendisiplinkan anak, seperti memberikan hukuman kalau dia terlambat, diberikan hukuman seperti bernyanyi atau membacakan doa di depan siswa, atau bagaimana guru di sini bagaimana mencari hukuman yang bisa mendidik anak tanpa ada timbul permasalahan di dalam masyarakat, khususnya permasalahan antara orang tua dan guru dan antara orang tua dengan murid itu sendiri. Sekian, begitulah pendapat kami. Wah, terima kasih. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Apa dulu? Ya, masih ada yang lain, Bapak Ibu? Ya, silakan. Terima kasih.
ini tentang hukuman dan kedisiplinan pendidikan anak, saya setuju dan tidak setuju. Ya, tolong silakan. Alasan saya karena siswa kita berbeda-beda semua karakter. Pengalaman saya selama ini, ada anak mau dihukum, ada yang tidak. Ya, banyak anak saya pernah saya dekati anak-anak, ya, saya bujuk begini, alhamdulillah dia berubah. Ada juga anak mau dihukum, begitu dikasih hukuman, kita harus pagi-pagi cepat datang. Ada disuruh campur rumput. Ya, ada juga anak saya bilang tadi, ya, tidak dikasih hukuman. Karena kalau dikasih hukuman begitu terus. Nah, makanya saya mendekati, saya nasihati begini, alhamdulillah ada yang berubah. Terima kasih. Terima kasih kamu dulu, ya, luar biasa sekali. Ya, jadi menurut Bapak bahwa pemberian hukuman ini relatif, ada tergantung dari kondisi siswa itu sendiri. Ada siswa memang yang harus dihukum, ada juga siswa yang membutuhkan bujukan atau nasihat untuk. Ya, masih ada Bapak Ibu? Oke, masih ada? Atau kita lanjut? Masih ada, silakan Bapak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang hukuman kepada peserta didik, saya lebih sebenarnya tidak setuju. Karena kenapa? Saya lebih bagaimana sih caranya supaya kita mencegah peserta didik itu supaya tidak melakukan kesalahan dengan cara memberikan pengarahan seperti tadi dijelaskan, lebih ke diberikan nasihat atau lebih diberikan aturan yang seharusnya dijelaskan bagaimana mestinya. Jadi lebih ke pendekatan lah. Jadi intinya saya tidak setuju dengan diberikannya hukuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Ya, menurut Ibu bahwa tidak setuju kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Oke, Bapak Ibu, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita pindah ke pertanyaan kedua. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Ya, apakah Bapak setuju, Bapak Ibu setuju terkait dengan hal ini? Ya, silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait tentang pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagi saya, kita kembalikan lagi ke karakter anak itu sendiri. Seperti yang sudah dipaparkan tadi sebelumnya, kita harus lebih banyak pendekatan kepada anak-anak itu sendiri. Kita harus misalnya seperti memberikan hal positif seperti membaca kepada anak yang tidak suka membaca. Mungkin hanya akan membuat dia jenuh dan mungkin tidak terlalu dilakukan dengan baik hukuman itu, sehingga keinginan kita untuk meningkatkan disiplin mereka menjadi tidak tercapai. Begitu juga dengan membersihkan halaman. Biasanya anak-anak yang melakukan kesalahan itu adalah anak-anak yang sama setiap harinya. Makanya selain kita menghindari hal tersebut, memberikan hukuman itu harus variatif kalau menurut saya. Jadi jangan membersihkan halaman terus. Jadi besoknya anak-anak akan berpikiran bahwa besok saya akan dihukum dengan hal yang sama, membuat jenuh. Karena pada dasarnya kita anak-anak SMA sekarang ini mereka itu selalu ingin melakukan hal-hal baru. Ya, terutama melakukan pelanggaran menurut mereka adalah hal baru bagi mereka. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Iya deh. Terkait dengan hukuman positif, kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita memberikan hukuman anggap misalkan membersihkan halaman, membersihkan kelas. Ya, kita tahu bersama bahwa membersihkan kelas itu adalah merupakan hal yang positif, di mana tujuannya tentunya membuat suasana kelas kita nyaman,
membuat suasana sekolah kita nyaman dengan bersih. Nah, nanti imbasnya ketika murid-murid kita nanti mereka akan beranggapan bahwa hal-hal membersihkan itu adalah hal merupakan hukuman. Jadi mereka menganggapan bahwa saya ini membersihkan lingkungan sekolah tujuannya karena saya dihukum, bukan karena tujuannya membersihkan halaman ini adalah bagaimana supaya sekolah saya nyaman, saya juga merasa nyaman di dalamnya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Nanti kita akan kaji lebih lanjut. Nah, selanjutnya pemberian penghargaan. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait dengan ini, memberikan penghargaan? Ya, apakah Bapak Ibu setuju kalau anak-anak misalkan tinggi nilainya dikasih penghargaan, ada ranking 1, ada ranking 2? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya poin ketiga yaitu memberikan penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Ya, tentunya saya sangat setuju Pak, karena apalagi kita siswa kita kan tingkatan SMA ya, dimana siswa itu suka yang namanya dipuji ya, dan salah satu diberikan motivasi itu kan sama halnya dengan diberikan pujian, misalnya diberikan semangat atau bahkan mungkin diberikan sejenis hadiah seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Luar biasa ya, terima kasih. Jadi ini pemberian penghargaan kepada siswa, ya, apakah bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, Pak Ibu tadi ya setuju dengan hal ini. Ya, oke Bapak Ibu, coba kita kaji lebih luas lagi tentang disiplin positif ini. Ya, ketika mendengar kata disiplin, ya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin? Ya, ya, tepat waktu, ya, menaati aturan, ya, menaati aturan. Ya, kebanyakan kita menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, aturan, ya, kepatuhan kepada peraturan. Ya, ya, kata disiplin dihubungkan dengan hukuman. Ya, jadi perlu diketahui Bapak Ibu bahwa disiplin sering dihubungkan dengan kata hukuman. Ya, padahal ini sungguh jauh berbeda. Ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Ya, justru hukuman itu adalah hal alternatif terakhir. Kalau tidak perlu, ya hukuman itu jangan digunakan sama sekali. Ya, menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, jadi intinya disiplin itu adalah muncul dari dalam diri kita sendiri. Muncul karena disiplin itu muncul di dalam diri kita sendiri yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Ya, disiplin mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk bertanggung jawab dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud seperti ya kejujuran, kesopanan, ya, dan lain sebagainya. Terkhusus kepada dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila.
Ya, jadi disiplin positif ini akan membuat anak memahami dan menyadari bahwa dia berbuat itu berdasarkan motivasi intrinsik, berdasarkan motivasi dalam dirinya, bukan karena paksaan atau bukan karena hukuman, bukan pula juga dengan penghargaan. Jadi murid-murid kita itu berdisiplin positif itu memang karena kebutuhannya, keyakinannya kepada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan dari Bapak Ibu guru. Ya, itu. Ya, nilai-nilai kebajikan yang dimaksudkan tadi itu ya dimensi dari profil pelajar Pancasila, berketuhanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis. Ini contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang kita harus tanamkan kepada murid-murid kita. Ya, jadi intinya tadi Bapak Ibu bahwa disiplin itu kita harus memunculkan motivasi internal anak untuk berdisiplin. Ya, bukan karena murid kita takut disiplin, takut dihukum, sehingga mereka ingin berdisiplin. Ya, selanjutnya coba saya mengajak Bapak Ibu lagi untuk berdiskusi tentang ini kegiatan telapak tangan kepala. Ya, coba buka tangan Anda, bayangkan bahwa Anda meletakkan sesuatu yang sangat berharga di atas di telapak tangan Anda ini, Bapak Ibu. Kepalkan dan genggamlah benda tersebut dengan segala daya sekuat-kuatnya. Bayangkan ada orang yang mencoba dengan sekuat tenaga dan meminta Anda untuk membukanya. Nah, coba Bapak Ibu komentarnya terkait dengan hal ini. Apakah Bapak Ibu tidak akan melepaskan genggaman tangan tersebut karena ada barang berharga di dalamnya, atau Bapak Ibu membukanya? Bagaimana? Ya, silakan Bapak Ibu coba berkomentar. Ya, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang menantang sebenarnya. Ini tentang pemberian benda, tergantung bendanya. Apakah itu bendanya emas bernilai atau tidak? Ya, kalau memang itu bendanya berharga, saya tidak akan melepaskan kepala tangan saya. Kalau itu tidak berharga dan tidak bermanfaat buat saya akan lepas. Terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa ya. Jadi tentunya hal ini berbeda-beda ya. Kita lihat dulu, kalau itu berharga bisa saja kita pertahankan, dan tergantung juga siapa yang meminta ya. Bisa saja dipaksa, ada yang berusaha memaksa membukanya, bisa juga ada yang membujuk, saya kasih uang 1 juta bukan ya. Ya, itu. Jadi ini Bapak Ibu, kita sudah masuk di teori kontrol. Jadi kalau seperti itu bagaimana Bapak Ibu? Siapa yang memegang kendali? Iya. Siapa yang memegang kontrol? Kita sendiri, ya. Ya, jadi begitu pula juga dengan murid-murid kita. Siapa sebenarnya yang pegang kontrol murid-murid kita? Ya, mereka sendiri. Ya. Ya. Ini ada ilusi kontrol. Ya. Ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Artinya bisa saja guru memaksa murid, tetapi hal tersebut ini tidak akan berjalan lama, tidak berjalan efektif, dan itu dampaknya terhadap murid itu juga tidak efektif. Ya. Bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat mematkan karakter. Ya, kita tanamkan perasaan bersalah kepada murid kita
Kenapa kau terlambat? Gara-gara kamu terlambat? Ya, saya mendapat teguran dari bapak kepala sekolah karena kau tidak disiplin. Ya, tentunya murid-murid ini akan merasa bersalah dan itu akan mempengaruhi karakternya bahwa dia adalah pembuat masalah dan sebagainya. Ini akan berdampak negatif, Bapak Ibu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, seperti bujukan, ya. Bujukan. Kita membujuk murid untuk berbuat baik. Ya, bujukan ini ya tentunya tidak bisa berlangsung jangka panjang. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, seperti tadi yang kita sampaikan bahwa ya segala sesuatu hal yang dilakukan karena terpaksa pasti ya hasilnya tidak maksimal, tidak efektif, Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi kita harus merubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, itu pertanyaannya. Bisa kita mengontrol murid kita? Ya, ya. Dari stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita harus mengubah itu ke teori kontrol bahwa masing-masing kita ini mempunyai pandangan lain yang berbeda. Ya, murid-murid kita belum tentu memikir pandangannya sama kita. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, perilaku buruk dilihat sebuah kesalahan. Teori kontrolnya kita mengetahui bahwa setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Ya, anak-anak kita terlambat, ya mungkin ada yang melatar belakangi hal tersebut. Kenapa bisa mereka terlambat? Ya, pandangan bahwa orang lain bisa mengontrol saya, bisa mengontrol kita. Ya, kita harus mengubah itu bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri yang bisa mengontrol. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini stimulusnya. Ya, kita harus berpikiran bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Ya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kalau dibujuk tidak bisa dipaksa. Nah, ini kita harus ubah bahwa kita harus menciptakan kolaborasi, konsensus. Ya, supaya kita bisa menawarkan pilihan-pilihan baru. Ya, selama ini kalau kita berpikir menang kalah, guru menang, murid kalah, atau siapa yang menang, siapa yang kalah. Hal ini kita harus ubah. Kita harus berpikiran bahwa kita semua harus menang. Murid merasa menang, kita guru juga merasa menang. Ya, seperti itu Bapak. Nah, selanjutnya kita berpindah kepada teori motivasi perilaku manusia. Ya, apa yang memotivasi manusia untuk berbuat? Apa yang memotivasi murid? Apa yang membuat dia termotivasi? Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kenapa siswa tidak mau terlambat? Karena takut dihukum, takut merasa tidak enak tampil di depan teman-temannya bahwa mereka sedang dihukum. Itu motivasi mereka supaya mereka tidak terlambat datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, motivasi agar mereka mendapatkan imbalan, penghargaan. Ya, kenapa rajin belajar? Kenapa mau dapat nilai 100? Karena mau mendapatkan pujian dari guru-gurunya. Ini mendapatkan penghargaan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi karena
ingin menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi ingin menghargai diri sendiri. Jadi mereka termotivasi karena muncul dari dalam dirinya. Ya, merupakan motivasi intrinsik atau internal. Ya, ya. Jadi dari 3 motivasi ini tentunya pasti kita sepakat bahwa yang perlu dikembangkan itu, yang perlu ditanamkan kepada kita sama-sama, ya tentunya adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita, motivasi intrinsik. Ya. Tadi motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah motivasi eksternal. Ya. Untuk mendapatkan imbalan, ya ini juga motivasi eksternal. Ini tidak akan berlangsung efektif, Bapak Ibu. Jadi kita berusaha sebagai guru, bagaimana kita bisa memunculkan motivasi intrinsik dari murid-murid kita. Ya. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi motivasi yang perlu kita tanamkan, kita sepakat bahwa adalah motivasi internal, motivasi intrinsik dari siswa. Oke, kita lanjut. Nah, kita coba akan membahas keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu, ada peraturan bahwa selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, kita kembali dulu ke nilai keyakinan kebajikan. Ya, kita kembali kepada nilai kebajikan. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Ya, disiplin, bertanggung jawab, ya, karakter. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Ya, nilai kebajikan apa yang muncul Bapak Ibu? Ya, hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ya, tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Saling menghormati, saling menyayangi, ya. Nah, ya. Ya, coba kita lihat, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, tentunya menuju kepada tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati diri dan orang lain. Ya, dilarang menggunakan narkoba, berarti ini adalah kesehatan. Ya, bergantian menunggu giliran, ini menghormati orang lain dan kesabaran. Ya. Tiga. Nah, sekarang ada tindakan yang kita lakukan dulu. Tadi kan kita ada hukuman, ada konsekuensi. Ya, coba lihat Bapak Ibu, tolong pendapatnya. Apakah ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat? Saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena terlambat ke sekolah. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Ya, ya. Coba di sini kita akan mencoba membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Ya, ya, Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Hukuman ya Bapak Ibu. Ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ada yang menjawab hukuman, ada konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit kan pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Iya. Nah sekarang dari yang kita paparkan tadi, saya mohon minta kepada Bapak Ibu berpendapat kira-kira apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dari melihat argumen-argumen yang kita tampilkan tadi, ya. Apa yang membedakan sehingga yang dinamakan hukuman dan konsekuensi? Ya. Ya, silakan. Tolong menjadi Hapus dulu kapan? Terima kasih. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu ada aturan. Kalau konsekuensi melakukan sesuatu tanpa ada aturan sebelumnya. Walaupun ada aturan mencoret-coret seperti itu tadi konsekuensi, tapi itu Anda melakukan. Tidak ada larangan sebelumnya. Konsekuensi. Dia melakukan sesuatu tindakan. Siswa tersebut mencoret itu konsekuensinya. Kenapa mencoret-coret? Kalau yang lain ada hukuman, itu ada aturan, ada tata tertib. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Silakan. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya singkat saja perbedaan daripada hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat daripada apa yang kita lakukan, sedangkan hukuman adalah sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Terima kasih. Ya, subur sekali ya. Masih ada Bapak Ibu? Silakan. Silakan. Sedikit, kalau menurut saya hukuman adalah berlaku bagi diri sendiri, tapi kalau konsekuensi merugikan orang lain juga, ya. Ya, terima kasih. Ya, coba kita bahas lebih dalam terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bagaimana perasaan kalau dihukum, Ibu? Iya, iya, ya. Konsekuensi, ya, sesuatu harus terjadi. Ya. Kalau hukuman bersifat paksaan, ya, paksaan. Kalau konsekuensi kita memberikan stimulus dan tanggapan. Ya. Hukuman konsep diri yang buruk. Ya, konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Ya. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi konsekuensi itu identik dengan peraturan. Baik. Ya. Kalau hukuman kita memberikan tindakan kepada siswa, murid-murid kita, diberikan sanksi, tidak tertera pada tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kita tidak pernah membangun kesepakatan kepada murid kita kalau kau terlambat saya suruh itu lari. Kita tidak pernah memberikan itu, tetapi pas mereka terlambat kita lakukan tindakan itu, berarti kita memberikan hukuman kepada siswa. Ya. Jadi konsekuensi murid mengetahui kalau dia berbuat ini akibatnya yang dia harus lakukan. Ya. Paham ya Bapak Ibu? Ya, hukuman dan konsekuensi. Oke, kita lanjut. Nah, kita mendiskusikan lagi tentang penghargaan. Ya. Tadi komentar Bapak Ibu rata-rata sependapat. Bapak Ibu tadi sependapat bahwa penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi murid-murid kita. Nah,
Ini satu tokoh yang mengemukakan teori ini, Albert Kohn, ya, mengemukakan bahwa dihukum oleh penghargaan, dihukum, bahasanya saja dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau sebenarnya kita memberikan penghargaan, berarti kita sedang menghukum, ya. Jadi yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kalau kita memberikan penghargaan, ya mungkin dalam jangka waktu pendek efektif, tetapi kalau untuk jangka panjang, ya itu tidak akan efektif. Ya, karena kembali tadi kepada teori motivasi, ya kalau penghargaan itu adalah motivasi eksternal. Ya, penghargaan juga tidak efektif. Ya, penghargaan merusak hubungan. Hubungan mana yang dirusak? Ya, ya ada muncul kecemburuan sosial di antara murid-murid kita. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, berdasarkan riset yang pernah dilakukan, seseorang yang dijanjikan penghargaan kemudian diberikan tantangan untuk dilaksanakan, rata-rata gagal. Ya, karena termotivasi, terlalu ambisius untuk memperoleh penghargaan, memperoleh itu. Ya, sama, penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan menghukum. Ya, ini adalah teori yang dikemukakan oleh Albert. Ya, apakah Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Ya, nanti tentunya punya pemikiran masing-masing. Ya. Ya, kemudian penghargaan, tentunya kita punya pendapat masing-masing. Jadi penghargaan ini dibatasi, diminimalisir. Artinya kita bisa melakukan ini karena misalkan bisa saja kita melakukan penghargaan berdasarkan perkembangan progres yang dimiliki murid kita, bukan penghargaan dari meranking semua kau yang paling juara, kau yang nilai kamu tertinggi. Ya, yang paling bagus itu kita memberikan penghargaan karena progresnya. Pelajaran sebelumnya penjumlahan pengurangannya belum bisa. Setelah kita pertemuan berikutnya, wah luar biasa, ada peningkatan. Mereka sudah bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan baik. Ya, itu bagus kita berikan penghargaan. Penghargaan itu bisa berupa apresiasi, motivasi, ya bukan hanya berupa materi. Ya, jadi yang paling utama tadi kita kembali ke teori motivasi tadi, yang kita inginkan itu bagaimana memunculkan motivasi internal dari murid-murid kita. Ya, bukan mereka bergerak untuk mendapatkan penghargaan, bukan pula juga karena mendapatkan hukuman. Ya, ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Silakan. Ya, ya, kita lanjut ya. Ya, karena tidak ada kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita keyakinan kelas. Ya. Jadi nantinya Bapak Ibu di tahun pelajaran baru ini nanti saya harapkan semua Bapak Ibu membuat keyakinan kelas terkhusus untuk wali kelas, ya. Jadi nanti wali kelas membuat keyakinan kelas yang dipajang di kelas, masing-masing kelas, supaya murid-murid kita memiliki patokan, memiliki keyakinan nilai-nilai kebajikan yang mereka harus terapkan di sekolah. Nah, coba mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa bukan peraturan saja? Mengapa bukan keyakinan kelas? Ya, ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita harus menggunakan helm? Ya, apakah karena kita takut ditangkap polisi, ditilang sama bapak polisi? Ya, atau
Ya, karena ada polisi lewat, ya kita supaya polisi senyum-senyum, ya kita pakai helm. Ya. Nah, bagaimana Bapak? Ya, tentunya kita pakai helm karena motivasi intrinsik kita meyakini bahwa saya pakai helm untuk keselamatan saya dalam berkendara. Ya, itu yang motivasi yang harus dimunculkan. Begitu pula juga dengan menanamkan keyakinan kepada murid-murid kita, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tetapi kita harus memunculkan keyakinan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada murid yang mereka yakini. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi untuk membangun motivasi intrinsik, kita lebih mengutamakan keyakinan. Kita kembalikan keyakinan pada murid-murid kita. Ya, karena kalau peraturan-peraturan, ya mereka seakan-akan dibatasi. Mereka terikat oleh peraturan. Ya, jadi untuk itu, untuk memunculkan motivasi intrinsik ini, ya kita harus membangun keyakinan itu. Makanya kita harus membangun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas nantinya. Ya, jadi Bapak Ibu wali kelas nanti, jadi ada keyakinan kelas yang tertempel nanti yang sudah disepakati bersama. Siapa yang buat? Yang buat adalah murid-murid kita sendiri. Ya, guru hanya memfasilitasi. Ya, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yang kita bentuk nanti itu, ya dia bersifat abstrak. Ya, kalau peraturan itu kan lebih konkret. Ya, lebih konkret. Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum. Kalau misalkan dilarang terlambat siswa, kalau peraturan harus hadir sebelum jam 7.30 itu peraturan. Itu nanti kita akan konversi menjadi nilai-nilai kebajikan. Ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat-kalimat yang positif yang harus kita buat. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tidak usah terlalu banyak, yang jelasnya bisa dipahami oleh semua warga kelas. Ya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan, ya, di lingkungan kelas. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, melalui dengan kegiatan curah pendapat. Jadi semua siswa bisa tadi seperti yang kita lakukan, membagikan kertas-kertas kepada siswa. Nanti siswa masing-masing membuat keyakinan kelasnya, nanti kita paparkan di atas, tempel, baru masing-masing lihat, nanti disimpulkan, diklarifikasi, dikelompokkan, ya nanti muncullah keyakinan kelas yang disepakati. Ya, ini seperti contoh-contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi seperti ini nanti Bapak Ibu nanti wali kelas, tolong dibuat keyakinan kelas di awal, ya nanti ditempel di kelas masing-masing. Ya, jadi nanti segala tindakan kegiatan murid-murid kita selalu kita kembalikan kepada keyakinan kelasnya. Selalu kita ingatkan kepada keyakinan kelasnya. Jadi nanti mereka akan terbiasa. Kita buat tradisi bahwa mereka memiliki keyakinan kelas. Ya, kita kembalikan kepada diri sendiri, segala hal sesuatu yang kita yakini, tentu kita akan lebih cepat melakukan, lebih ikhlas melakukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang kita simak bersama tentang yang dipaparkan oleh calon guru penggerak ini sangat membantu kita, ya, sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Nah, kalau ini yang kita laksanakan nanti
insya Allah ada perubahan ya secara signifikan dari budaya positif yang selama ini kita laksanakan dan akan dilaksanakan nanti kalau ini yang kita terapkan bersama. Yang jadi persoalan, yang jadi masalah adalah menumbuhkan keyakinan siswa itu sendiri. Iya. Karena keyakinan itu kalau saya tidak salah lahir dari peraturan. Ya. Ini yang menjadi dasar. Ya. Ketika ada peraturan lalu kemudian keyakinan lahir, nah ini yang jadi persoalan karena harus kita melihat apa langkah yang harus tepat sehingga motivasi secara internal dari siswa maupun tenaga pendidikan bisa lahir sehingga budaya positif ini bisa dijalankan dengan baik. Ya, salah satu contohnya tadi yang dipaparkan oleh pemateri bahwa peraturan itu ya harus menggunakan helm. Ya. Kita yakin bahwa kalau tidak menggunakan helm lalu kemudian kita mengalami kecelakaan maka dampaknya akan lebih besar. Yakin, tetapi kita tidak laksanakan keyakinan itu. Oleh karena itu, apa langkah yang kita harus lakukan ketika keyakinan itu bisa tumbuh dari diri siswa itu sendiri? Karena saya juga terkadang aturannya itu kalau mengerahkan mobil pakai sabuk. Iya. Kenapa? Begitu ada polisi, saya pakai sabuk. Kalau tidak, polisi saya buka. Iya. Karena saya yakin, tetapi keyakinan saya itu belum tertanam di dalam diri sendiri. Nah, yang perlu kita cari apa yang harus kita lakukan supaya keyakinan itu bisa tertanam pada diri kita sendiri. Karena walaupun kita yakin, kalau tidak tertanam di dalam hati kita sendiri, saya kira tidak akan terlaksana. Nah, inilah ya yang kita harus diskusikan dan saya sangat setuju. Ya, semua pemaparan di atas itu. Nah, yang harus kita bicarakan nanti setelah lepas dari ini, ya itulah langkah apa yang harus kita lakukan terhadap siswa itu sendiri supaya keyakinan itu bisa tertanam dalam pada diri kita sendiri, kepada diri siswa itu sendiri, supaya bisa ada perubahan secara signifikan tentang budaya yang akan dilaksanakan di sekolah. Terima kasih. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas ya betul sekali ya Bapak Ibu bahwa tentunya memunculkan motivasi intrinsik, motivasi internal di dalam diri itu ya ini adalah merupakan tantangan kita semua. Ini adalah merupakan tantangan semua. Hal-hal yang tentu kita akan lakukan itu tentunya membiasakan. Ada pembiasaan. Ya. Kita mencoba membiasakan ya, karena kalau hal yang sudah menjadi tradisi itu akan dilakukan secara terus menerus ya. Kemudian tentunya juga yang paling utama adalah kita sebagai guru, sebagai pendidik ya harus memberikan teladan yang baik ya. Kita harus memberikan teladan ya. Jadi kita kembali bahwa teori kontrol ya, teori kontrol itu bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri dan tergantung stimulus responnya yang seperti apa ya, kita bisa berubah menjadi ya teori kontrol ya. Jadi langkah-langkah selanjutnya tentunya kita disinilah peran kita sebagai guru, selalu mengingatkan sebagai siswa kita ya tentang nilai-nilai keyakinannya. Kalau sudah diingatkan, akhirnya sudah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan ya. Itulah tugas kita semua ya. Atau ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan ya, silakan. Terima kasih. Dari tadi saya menyimak tentang proses atau dari kontrol apa tadi Pak namanya lagi?
posisi kontrol. Ya, posisi kontrol daripada dari hal yang saya menyimak daripada proses, karena harus dipengaruhi oleh diri sendiri pada saat ingin kita harus mengontrol diri kita sendiri. Terus anak-anak juga untuk menumbuhkan keyakinan anak-anak kita masih harus memiliki peran daripada guru itu sendiri, Pak. Artinya guru masih memiliki peran penting untuk mempengaruhi anak-anak untuk Bisa berbudaya. artinya masih kita yang mengontrol anak-anak untuk keyakinan dirinya, Pak. Iya, karena pada dasarnya itu yang saya pelajari juga bahwa ketika kita berada di dalam lingkup kelas itu, apapun yang kita lakukan di atas pasti anak-anak akan mendengar. Karena kenapa? Yang kita lakukan di atas adalah kita berusaha untuk membuat anak-anak kita mengikut sesuai dengan apa yang akan kita berikan kepada mereka. Artinya kita merangsang mereka untuk mengikuti apa yang menjadi tujuan yang akan kita capai. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak kita harus mereka sendiri yang menentukan proses keyakinannya, dan terjadi perbedaan dengan pola pikir yang kita berikan kepada mereka, bagaimana langkah yang harus kita atasi dari situ, Pak? Iya. Iya. Mungkin itu saja dulu untuk sementara, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan ini ya seperti yang dipaparkan tadi bahwa kita sebagai guru lah di sini berperan. Ya, bagaimana menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang positif kepada murid-murid kita untuk bisa menerapkan atau membuat keyakinan-keyakinan positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Ya, kembali tadi ke teori kontrolnya bahwa bagaimana kita bisa mengontrol murid sehingga murid bisa melakukan aktivitas-aktivitas positif di sekolah kita. Ya, bagaimana Bapak Ibu tentang keyakinan kelasnya? Ya, sudah dipahami. Ya, nanti jadi saya harapkan masing-masing nanti Bapak Ibu wali kelas bisa membuat keyakinan kelas, memandu pembuatan keyakinan kelas. Ya, nanti kita akan lebih lanjut diskusikan bagaimana cara memfasilitasi murid-murid kita untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ada juga langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ya, nanti kita diskusikan. Kemudian kita lanjut materinya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ada 5. Ya, yang pertama ada survival, itu adalah bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada cinta kasih dan diterima, kebutuhan akan bisa diterima, akan bisa dikasihi. Kebutuhan akan kesenangan, ingin bersenang-senang. Kebutuhan akan kebebasan, ingin bebas. Dan kebutuhan akan penguasaan. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, nanti kita akan kaji. Nah, sekarang kita mengajak Bapak Ibu, coba kita lihat apakah dia ini termasuk kebutuhan apa? Ya, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang ada pada murid kita? Ya, jadi kebutuhan akan kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa ini? Iya, ingin cinta kasih, ya.
Ya, kemudian lanjut. Aku bosan. Masa belajarnya cuma begitu-begitu aja, dengarin ibu guru saja. Ya, ini kapan seperti ini. Kira-kira kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Ya, kebutuhan. Tadi kembali 5 kebutuhan, ada kasih sayang, ya, kebebasan, ya, ingin bebas. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin aku ke teman-teman di depan kelas. Ya, apa ini Bapak Ibu? Ya, permasalahan. Ya, ya, tentunya dari 5 kebutuhan dasar manusia ini kita kaitkan dengan murid-murid kita. Jadi kita sepakati bersama, pahami bersama bahwa setiap tindakan itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi setiap aktivitas, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh murid-murid kita pasti ada latar belakangnya. Ada mungkin kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi. Ya, seperti tadi ini menyanyi. Ya, mungkin karena kesenangannya menyanyi. Jadi dimanapun tempat dia tidak berpikir-pikir, dimanapun tempatnya dia suka menyanyi. Ya, karena dia merasa dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya. Ya, jadi ini yang kita ingin kaji lebih dalam, bahwa kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasarnya, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh murid-murid kita, sehingga nantinya kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang nantinya yang bijak, yang positif, karena kita memahami bahwa yang melatar belakangi adalah tentunya pemenuhan kebutuhan dasar. Oke, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. 5 posisi kontrol ya seorang guru. Ya, 5 posisi kontrol seorang guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Ya, ini coba kita akan kaji Bapak Ibu. Ya, jadi untuk memahami 5 posisi kontrol ini, coba Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan video ini, ya. Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narel yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kalau keluar nih. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu,
di lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kakak. Dia tahu. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terhukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ada yang nggak sih? Ya, membuat merasa bersalah lagi. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Seakan-akan bersalah gitu. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Tenang, Neng. Naren! Wah, kerjaan apa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak kamarnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sedikit demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam mesin teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tempat santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini tidak, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
sebagai pemantau ya, sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas, jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, ini posisi manajer. Naren! Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7 loh. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memperbaiki sikap disiplin dan positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. pertanyaan bermakna. Ya, tentunya setelah menyaksikan 5 posisi kontrol ini, yang pertama tadi ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan ada di manajer. Ya. Nah sekarang kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Ya, kita coba mendiskusikan hal ini. Ya, dari kelima posisi kontrol yang Bapak Ibu lihat tadi, sudah memahami bahwa ada sebagai penghukum. Penghukum itu memberikan tindakan penyelesaian kepada murid kita tanpa murid kita mengetahui, tanpa ada kesepakatan terbangun sebelumnya, langsung dihukum saja sesuai dengan
kemauan guru, itu penghukum. Kemudian ada sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Jadi ini guru membuat bahwa menjadikan murid itu memilih semakin bersalah dengan tindakan apa yang diperbuatnya. Ada kemudian sebagai teman, ini sebagai teman juga karena ini akan membangun motivasi eksternal dari murid-murid kita, dan tentunya tidak semua murid menganggap, mungkin hanya satu guru saja yang dianggap sebagai teman, ya. Kemudian ada sebagai pemantau, ya. Sebagai pemantau selalu ditekankan adalah peraturan. Jadi kalau ada konsekuensi dari peraturan, ya, pemantau dia menekankan kalau dia melanggar seperti ini, berarti konsekuensinya ini. Berarti ini konsekuensi ini sudah diketahui oleh murid. Beda tadi dengan penghukum. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Nah, di sini posisi manajer adalah mengajak murid kita berdiskusi, mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Kita arahkan mereka untuk mencari solusinya, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita kaji Bapak Ibu, di mana posisi Bapak Ibu sebelum mempelajari, sebelum melihat ini. Kalau dilihat Pak, saya sepertinya masih kolaborasi semua. Ya. Masih kadang dilakukan penerapan dari semua yang dipaparkan dari 5 posisi kontrol, Pak. Iya. Kadang kita menjadi teman, kadang kita menjadi ini, Pak. Iya. Iya. Nyawa. Oke, Bapak Ibu, ya. Jadi di antara tanggapan Bapak tadi, di antara kelima posisi ini, ya, sering-sering dikolaborasikan. Ya, kadang Bapak Ibu sebagai teman, kadang juga sebagai penghubung, kadang juga sebagai pemantau. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melihat ini? Wah, ternyata seperti ini ya penanganan posisi kontrol untuk murid kita. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Dengan pengetahuan ataukah Bapak Ibu sudah pernah atau sudah mengetahui 5 posisi kontrol ini sebelumnya? Atau baru ini? Belum. Ya, ini pengalaman baru Bapak Ibu ya. Ya. Ya, tentunya bagaimana perasaan Bapak Ibu? Tindakannya ke depan seperti apa? Ya. Ya, sekarang kita lanjut. Bagaimana posisi Anda saat Bapak sekarang ini? Kedepannya kira-kira Bapak mau seperti apa? Mau menekankan yang mana dari 5 posisi kontrol ini? Tolong Bapak Ibu bisa berkomentar. Ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ini memposisikan posisi guru, 5 posisi kontrol ini tergantung pada karakter siswa. Ya, kalau saya melihat dari kacamata hemat saya di Simula 3, ada beberapa karakter siswa, yaitu ada siswa memang kita di posisi penghukum, ada juga siswa kita bisa masuk pada posisi teman. Jadi seperti apa yang sering ada di pasar itu saya sepakat karena bisa dikolaborasikan antara 5 posisi itu. Jadi tergantung pada karakter siswa. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu tidak tertarik dengan yang kelima sebagai manajer? Terkadang. Coba. Posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Ya. Kembali pada karakter siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Tentunya dari kelima posisi kontrol ini yang disarankan, direkomendasikan adalah bagaimana guru bisa menjadi ya posisi kontrol manajer. Ya. Supaya siswa-siswa kita itu bisa mencari sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Ya, tentunya berdasarkan dari keyakinan kelas.
Ya makanya tadi Bapak Ibu saya harapkan supaya ada nanti kita buat keyakinan kelas. Ya karena itu adalah dasar kita untuk menerapkan posisi kontrol ini sebagai manajer ke murid-murid kita, siswa-siswa kita. Ya. Nah, kemudian ada restitusi, Bapak Ibu. Restitusi. Ya. Nah, termasuk tadi itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya, kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang baik. Ya, jadi kalau ada murid kita yang kita tangani, kalau kita gunakan teori kontrol penghukum, ya pasti dampaknya ke murid kita pasti akan timbul rasa-rasa miris atau rasa-rasa malu kepada teman-temannya bahwa murid ini sudah dihukum, ya sudah ya. Kalau restitusi kita mengembalikan ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat, lebih kuat lagi karakternya, ya karena kita di dalamnya kita menciptakan kondisi yang bisa memperbaiki kesalahannya, ya itu restitusi. Nah selanjutnya ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya. Ya, kalau kita melakukan menerapkan teori hubungan, pasti secara luar mungkin hubungan tak baik-baik, tapi kalau tidak tahu bagaimana, pasti ada hubungan yang kurang baik antara guru dan murid. Ya, kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan dalam restitusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, tentunya siswa murid-murid kita melakukan sebuah tindakan pasti ada dasarnya, ada alasannya, ada yang ya apakah ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, restitusi diri juga adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, kita fokuskan pada karakternya, budi pekertinya, ya. Restitusi fokus pada solusi. Ya, jadi kita tidak mempermasalahkan kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita, tetapi kita fokus bagaimana menemukan solusi ya, dari kesalahan yang telah diperbuat oleh murid-murid kita. Ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah ya pada kelompoknya dengan kuat. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya ya dari posisi manajer tadi dalam penerapan sebagai manajer ada segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ya, ada segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Ya, di sini kita tanamkan ke murid-murid kita bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, itu. Kita stabilkan identitas di situ. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah. Jadi kita di sini mengembalikan dari stimulus respon itu menjadi proaktif. Ya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, kita kembalikan lagi tadi ke kebutuhan dasarnya murid. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan, ya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ya kalau murid-murid kita terlambat, ya kita kembalikan keyakinannya. Kalau keyakinannya ya harus ya hadir ke sekolah tepat waktu sebelum pelajaran dimulai, misalkan kita kembalikan keyakinannya. Kemudian di sini kita
menanyakan murid kita itu mau menjadi seperti apa. Ya, kita tanyakan keyakinannya. Kedepannya murid kita mau jadi seperti apa. Jadi di situ kita kelola, nah, sehingga kita timbulkan nilai kebajikan yang diyakini, dan kita arahkan supaya mencari solusi dari apa yang dia buat. Ya, tentunya kita fasilitasi dia bagaimana dia bisa menawarkan solusi. Kita selalu mengarahkan mencari solusi. Ya, ini mengenai segitiga restitusi, Bapak Ibu. Coba kita lihat video berikut ini. Yang kedua adalah Sudah lama Ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Sudah lama kenapa hari dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak dia marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu dan berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, Bapak Ibu, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Kemudian ada juga video yang sudah saya buat di YouTube itu tentang ini penerapan segitiga restitusi. Ya, yang pertama itu tadi ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya. Ya. Dalam tahap menstabilkan identitas, ya di sini ini membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Intinya, kita menstabilkan identitas itu membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah
menjadi positif terhadap dirinya. Ini biasanya kita berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ini kata-kata ini yang perlu kita bangun dalam menstabilkan identitas. Bapak, Ibu juga pernah berbuat salah. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak tertarik untuk ya, kita lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, kita lebih fokus untuk penyelesaian masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, jadi ini tahap menstabilkan identitas. Ya, jadi intinya membuat murid yang merasa gagal itu karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian yang tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kita membantu murid untuk mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Ya, tadi pasti kalau ada tindakan itu pasti kembali lagi kepada kebutuhan dasarnya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, ingin diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Ya, langkah-langkah ini yang kita harus katakan, itu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, seperti tadi kasusnya, dia hanya sebatas memaki-maki saja temannya. Ya, kita bisa katakan, kamu bisa masih hebat karena masih bisa mengontrol diri. Ya, karena tidak sampai memukul dan sebagainya. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya, kita tanya alasannya kenapa. Ya, apa yang penting bagi kamu? Ya, kata-kata seperti ini adalah memvalidasi tindakan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baik. Ya, kalau misalkan murid-murid kita ribut di dalam kelas, ya, karena kesenangan, karena kebutuhan kesenangan yang ingin dia penuhi. Nah, tentunya kita bisa memvalidasinya bahwa kita melakukan ingin memenuhi kesenangannya itu sepanjang tidak mengganggu kesenangan orang lain. Ya, kembali lagi kepada nilai-nilai kebajikan, keinginan kelas. Ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Ya, besok. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya. Langkah ini murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, tentunya kata-kata yang kita ucapkan, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita. Kita kembalikan kepada nilai keyakinan yang sudah kita buat. Ya, nilai kebajikan dan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Ya, kelas yang ideal itu seperti apa? Ya, apa yang kamu rasakan? Kemudian nanti di sini kita menuntut, ya, murid kita untuk mencari solusi dari apa yang mereka perbuat. Ya, seperti itu. Coba kita mencoba melakukan refleksi. Ya, setelah mengikuti diseminasi ini, kita melakukan refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan? Jadi hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti diseminasi ini? Bagaimana paradigmanya? Ya, coba yang pertama dulu Bapak Ibu. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini? Ya, khususnya makna disiplin dan motivasi intrinsik.
Ya, kemudian selanjutnya Bapak Ibu ingin menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini terkait dengan budaya positif sekolah? Ya, mungkin Bapak Ibu yang ingin ya, silakan. Terima kasih Pak. Nah, jadi yang pertama mungkin yang terngiang-ngiang dari sesi ini yang paling saya pahami yaitu menciptakan motivasi internal pada diri murid. Jadi selama ini kan yang kita lakukan terutama saya pribadi, yaitu siswa itu mau berubah karena adanya motivasi eksternal atau kasarnya mungkin takut sama guru. Ya, jadi bagaimana caranya supaya saya bisa memunculkan motivasi agar siswa tersebut mau berubah berdasarkan kesadaran dari dirinya sendiri. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ya, bagaimana perasaannya ketika mengikuti diseminasi ini? Apakah semangat untuk melakukan perubahan terkait dengan ini, menciptakan budaya positif di sekolah, ataukah merasa tertantang atau merasa biasa-biasa saja setelah mengikuti sesi ini? Jadi ini kita refleksinya Bapak Ibu. Setelah kita melakukan refleksi Bapak Ibu, ya sebelum kita mengakhiri sesi ini, kesimpulan, ada Bapak Ibu yang bisa membantu saya membuat kesimpulan? Ya, saya persilakan kepada Ibu ya sebagai pengajar praktik untuk memberikan kesimpulan terkait dengan kegiatan kita. Ya, berdasarkan pemaparan dari budaya positif tadi, ada beberapa hal yang bisa kita catat sebagai kesimpulan Bapak Ibu. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan atau budaya positif adalah bagian dari diri kita atau bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, disiplin positif yang baik muncul karena motivasi intrinsik atau motivasi yang lahir dari diri kita sendiri. Yang ketiga, pendisiplinan pada anak dapat ditingkatkan dengan mengganti hukuman menjadi konsekuensi. Ya, dalam artian di sini konsekuensi yang logis Bapak Ibu. Yang keempat, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, tindakan berupa sanksi yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Konsekuensi, tindakan yang menyertai pelanggaran yang menimbulkan kesadaran. Selanjutnya, penghargaan atau reward bisa menurunkan motivasi, kualitas, mengurangi ketepatan, sehingga tidak efektif untuk perkembangan anak. Yang keenam, keyakinan kelas dapat meningkatkan disiplin positif anak karena dibuat oleh siswa-siswa dan dengan kesepakatan guru berdasarkan keyakinannya. Keyakinan kelas ini dapat dibuat dengan memulai langkah-langkah, yaitu aturan yang muncul dari siswa-siswa kita, kemudian dijadikan menjadi kalimat positif. Kemudian dari kalimat positif ini timbullah nilai-nilai kebajikan yang seterusnya dibakukan menjadi keyakinan kelas. Yang kedelapan, posisi kontrol guru
silakan Bapak Ibu memilih teman, bisa teman atau sebagai manajer. Tapi Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan bagaimana kalau sebagai teman. Kemudian yang ke-9, penanganan masalah dengan segitiga restitusi, yaitu untuk membantu anak menggali potensi untuk keluar dari masalahnya sendiri. Jadi itulah beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik pada kesempatan pemaparan diseminasi budaya positif hari ini, Bapak Ibu. Silakan Pak. Ya, terima kasih ya, atas kesimpulannya. Ya, jadi saya tarik juga kesimpulan Bapak Ibu bahwa sebagai guru kita berusaha seoptimal mungkin bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, tentunya kita berusaha membangun tradisi-tradisi sehingga bisa memunculkan motivasi internal dalam diri kita sendiri sebagai pendidik, dan bagaimana memunculkan motivasi internal pada siswa-siswa kita. Ya, itu sebagai kesimpulan yang saya paparkan. Jadi sebagai penutup, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu dalam diseminasi ini, dan saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam sesi ini ada hal-hal yang keliru, ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri diseminasi kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.